Wasallam yang kita peringati saat ini, di mana kita dianjurkan untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan yang memerintahkan kita untuk gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bilang mengatakan, "Beb, anak tak pernah tuh dengar ayatnya, Beb, anak tak pernah juga dengar hadisnya di mana Nabi Muhammad SAW." Kita dianjurkan untuk senang ketika masuknya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin di dalam Al-Quran, itu di mana tidak disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan secara langsung, tapi dengan bentukan kias. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah katakan, "Kul," katakan Muhammad, "bifadlillahi wa birahmatihi," dari karunia dan rahmatku, "fabidzalika yafrahu," hendaknya engkau bergembira. Bergembira, dianjurkan kita untuk bergembira. "Huwa khairum mimma yajma'un," kalau engkau bergembira dari datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik dari apa yang engkau kumpulkan. Lebih baik dari rumah yang kita beli, lebih baik daripada mobil yang kita beli, lebih baik dari handphone yang kita beli, lebih baik dari baju yang kita pakai, dan lebih baik apa yang kita kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi soalan adalah Nabi Muhammad SAW adalah rahmat untuk kita, dan Nabi Muhammad itu sendiri adalah rahmat. Kita dianjurkan untuk bergembira dengan rahmatnya Allah. Nabi Muhammad itu adalah rahmat, sampai Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad terkecuali rahmat untuk semesta alam. Dan bahkan diakui juga oleh Nabi Muhammad di saat itu. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Wa inna ma'ana rahmatul muhda." Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan khusus kepada kalian semua. Nah, ini Allah saja menganjurkan kepada kita untuk bergembira dengan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadiahkan kepada kita semua. Kita dianjurkan untuk bergembira, dan tidak ada meruginya seseorang yang untuk bergembira kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali seseorang tersebut termasuk wahwal fauzun, dari orang-orang yang beruntung tentunya. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW saat kita mengaturkan dan dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, keuntungannya itu sendiri nggak sampai kepada Nabi Muhammad. Keuntungannya nggak sampai kepada Nabi Muhammad. Kenapa nggak sampai kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tuh hakikatnya nggak butuh dengan salawatnya kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau udah mengangkat dengan derajat makhluknya, nggak ada satupun yang bisa mengangkat lagi. Karena kenapa? Ini Allah udah bersalawat dulu sebelum kita bersalawat. Allah katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita belum disuruh saat itu. Allah dulu lebih bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menyuruhkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang beriman, salawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah mempraktekkan dan malaikat juga mempraktekkan salawatnya kepada Nabi Muhammad, baru kita disuruh. Dan kenapa tadi anak mengatakan bahwasanya keuntungannya itu bukan untuk Nabi Muhammad, keuntungannya kembali lagi kepada kita. Contoh, Rasulullah pernah mengatakan, "Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah curahkan rahmat. Orang yang mengucapkan solawat tadi dengan 10 kali rahmat. Keuntungan kita pada Nabi Muhammad nih. Keuntungan kita pada Nabi Muhammad. Keuntungannya kepada kita. Keuntungannya kembali kepada kita. Di mana saat kita mengaturkan solawat itu kepada Nabi Muhammad lagi, maka dosa kita pun yang dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah pernah mengatakan, "Salatukum alayya mahabatun." Salawat yang kalian haturkan kepadaku adalah sebagai penghapus dosa untuk kalian. Keuntungan Nabi Muhammad kepada kita. Hakikatnya kita lah yang butuh salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Rasulullah ini juga menganjurkan kepada kita untuk bersalawat atasnya, sehingga Rasulullah pernah mengatakan akhiru salatukum alayya fa inna salatukum alayya ma'rudatun. Perbanyaklah salawat kalian kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian pasti sampai kepadaku. Sampai para sahabat itu mengatakan, wa kaifa salatuna tu'radu alayka laqad alimta ya Rasulullah. Gimana salawat kami sampai kepada engkau ya Rasulullah? Nanti pada suatu saat engkau menjadi tulang belulang. Nah, dikatakan kalau engkau jadi tulang belulang, nanti gimana kita sampai kepada antum ya Rasulullah? Nah, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya jasad anbiya tidak dimakan oleh dengan makhluk-makhluk bumi. Allah haramkan jasad anbiya untuk dimakan dengan makhluk-makhluk bumi. Dalam arti apa? Masih utuh. Dalam arti apa? Masih sempurna. Nah, bahkan kita sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah pernah mengatakan, hatta raddallahu alaihi ruh. Tidaklah seseorang yang menghaturkan sholawatnya kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku dan aku bisa membalas dengan sholawat orang yang mengucapkan sholawatnya itu kepadaku. Untung. Dan kalau kita bisa pengen lebih dekat kepada Nabi Muhammad, syaratnya cuma satu. Gimana? Perbanyak aja sholawat kepada Nabi Muhammad. Inna awlan nas yaumal qiyamah aktsaru alaihi shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Al-Fakir teringat di mana ada sosok orang tua di mana ketika dia mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa mengingat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak bisa mengambil dengan suatu pelajaran ini, paling tidak kita bisa untuk mengikutinya. Kalau tidak bisa mengambil dengan satu 100% dengan pendidikan semacam ini, paling tidak kita mengambil dari percikan pelajaran ini aja. Di mana ada orang tua dulu pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, saat ini engkau ini kan anakku. Namun aku putuskan saat ini kau bukan jadi anakku." Kaget anaknya. Masih muda, masih kecil, umur anak 8 tahun. Di mana anak itu diperhatikan kepada ibunya, "Nak, saat ini kau bukan anakku." Nangis dia. Maka dia mengatakan, "Umi, kok di saat ini Umi tidak mengakui kalau aku ini sebagai anakmu?" Uminya bilang, ya, ibunya bilang, "Satu syarat yang bisa engkau akui sebagai engkau ini sebagai anakku, bentuk syaratnya engkau harus mimpi dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ketika anaknya mengatakan, "Bagaimana Umi kita bisa ketemu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya zaman Nabi Muhammad bukanlah di zamannya kita." Ibunya mengatakan, "Bisa. Mau gak kalau kiranya Umi akan memberikan engkau satu amalan, ya di mana engkau bisa ketemu kepada Nabi Muhammad?" Dia mengatakan, "Bala, ya Umi, aku mau." Maka diberikanlah dengan suatu amalan tersebut kepada anak tadi. Dia katakan, "Engkau perbanyaklah mengucapkan salawatnya kepada Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad akan masuk ke dalam mimpimu." Dan itu dipraktekkan. Ya, Masya Allah, anak yang belum balik, yang belum dicatat dengan dosanya, ya, dan setiap kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipraktekkan memperbanyakkan daripada salawat kepada Nabi Muhammad dengan hati yang bersih, maka saat itu pula Nabi Muhammad SAW masuk. Dan dia sudah berupaya sehari, 2 hari Nabi Muhammad, dia belum mimpi sama Nabi Muhammad, sampai berselang beberapa minggu dia berjumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu yang amat sangat cepat. Nabi Muhammad udah masuk ke dalam mimpi kepada anak tadi. Karena kenapa? Masih jernih hatinya. Sampai ketika dia terbangun daripada mimpinya tadi, yang diingat adalah ibunya. Kemudian dia katakan, "Di mana Umi?" Saat dia mencari ke dapur, nggak ditemukan ibunya. Dia keluar mencari di ruang tengah, nggak juga ada. Dia cari di kamar, nggak ada. Ternyata ibunya ada di ruang tamu. Begitu dia katakan kepada ibunya, "Wahai Umi, alhamdulillah aku udah berjumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan kalau orang yang udah pernah melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya, termasuk orang yang beruntung udah. Karena kenapa? Yang datang pasti Nabi Muhammad, yang hadir pasti Nabi Muhammad, bukan yang lain, bukan syaitan, bukan yang lain. Karena kenapa?
Nabi Muhammad pernah mengatakan, tidaklah seseorang yang bermimpi kepadaku yang terkecuali yang datang itu adalah aku. Fa inna syaitan la tamatsalu bihi. Karena sesungguhnya syaitan enggak bisa menyerupai aku. Orang kalau udah mimpi sama Nabi Muhammad SAW, jangankan Nabi Muhammad kita lihat dengan secara langsung di dalam mimpi kita. Kita lihat dari arah belakangnya aja deh. Dari arah belakangnya Nabi Muhammad itu udah termasuk orang yang beruntung udah. Atau yang kita nggak bisa lihat dengan secara fisiknya langsung, mungkin ditubuh dengan penuhi dengan cahaya, mungkin sekilas dengan rambutnya kita bisa lihat kepada Nabi Muhammad SAW, itu termasuk orang beruntung udah. Melihat rambutnya aja mungkin udah termasuk orang beruntung, apalagi Nabi Muhammad benar-benar menunjukkan dengan wajahnya, masuk dari orang beruntung. Namun apa yang dikatakan kepada ibunya, oh di mana kau ketemu kepada Nabi Muhammad? Anaknya bilang, ra'aitul fil manam ya ummi. Aku ketemu Nabi Muhammad di dalam mimpiku. Ibunya bilang apa? Ibunya bilang, oh belum cukup kau memasuki dengan syaratku kalau engkau menjadi anakku. Yang aku inginkan saat engkau ketemu kepada Nabi Muhammad dengan secara yaqadzatan, dengan secara langsung, bukan dengan secara mimpi. Nah, dengan secara yaqadzah, maka anak tersebut mengatakan, bagaimana aku akan bisa ketemu Nabi Muhammad dengan secara langsung, wahai Umi? Namun ibunya bilang, seberapa banyak engkau mengucapkan salat kepada Nabi Muhammad, perbanyakkan lagi salawatmu hingga Nabi Muhammad ketemu dengan kamu dengan secara yaqadzatan, dan kau bisa ketemu kepada Nabi Muhammad dengan secara langsung. Sampailah dia praktekkan, memperbanyakkan salawatnya kepada Nabi Muhammad daripada sebelumnya. Ternyata dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad datang dengan secara langsung, nggak pakai mimpi lagi, dengan secara yaqadzatan, secara langsung. Seketika dia berbicara kepada Nabi Muhammad dengan waktu yang singkat, dia cium tangan Nabi Muhammad, dia dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW, hingga singkat cerita Nabi Muhammad pun pergi. Kemudian dia mencari kepada ibunya. Ketika dia mencari kepada ibunya, dia katakan, wahai Umi, saat ini aku udah ketemu sama Nabi Muhammad dengan secara langsung. Apa yang dikatakan oleh ibunya dan apa respon daripada ibunya? Ibunya langsung menangis di saat itu. Kemudian memeluk kepada anaknya dan mengatakan, aku bangga kepadamu nak, engkau bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW dengan secara langsung. Sampai segitunya, di mana orang-orang dulu mengajarkan anaknya untuk mengucapkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan dipraktekkan melalui dengan sholawat, memperbanyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, di mana di saat ini kita datang bawa dengan tetangga kita datang dengan anak kita datang dengan bawa keponakannya kita bawa semuanya, dan itu merupakan satu pelajaran yang besar dan mendidik kepada anak untuk menumbuhkan dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan satu jalan kita yang benar. Karena kenapa? Berkumpulnya kita di sini, tidak kan kita kumpul di sini terkecuali meluapkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mana siapa tahu kalau kita sering-sering hadir maulid, sering hadir mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, yang siapa tahu Nabi Muhammad bisa hadir di dalam mimpinya kita. Dan siapa tahu di dalam mimpinya kita berjumpa kepada Nabi Muhammad sentuh daripada kulit kita. Bahkan sentuhan Nabi Muhammad itu bisa membawa keberkahan. Gak perlu disentuh pun sebenarnya udah berkah, dan keberkahan ini bukan hanya bagi umat muslim. Orang kafir pun sebenarnya bisa dapat dari kayak ini. Jadi mana kepada ada salah satu ulama yang bernama Imam Syamsuddin Muhammad Nasir ad-Dimashqi. Beliau pernah mengatakan dalam syairnya, idza kana ja'a kafiran dhimmatun bitabbat yadahu jahim mukhlida ata annahu yawmil itsnain daiman yukhaffafa lisururi bi ahmada. Aku yang herankan di mana orang kafir, yaitu yang dimaksudkan adalah Abu Lahab, ketika yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bitabbat yadahu jahim mukhlida, masuk di Al-Qur'an tertera dengan surat tabbat yada, celakalah Abu Lahab. Ya, kemudian
lil jahim mukhlidah, masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala mukhlidah, kekal selama-lamanya. Ata annahu yaumil itsnin daiman, ketika masuk di hari Senin ya, yukhaffaful adzab lisururi bi ahmadah, diringankan tuh azab. Karena kenapa? Dahulu Abu Lahab itu ketika masuknya di hari Senin, dia pernah, bukan di hari Seninnya, dia pernah senang, pernah ceria, pernah gembira karena keponakannya itu lahir di hari Senin dan lahirnya karena anak laki-laki. Dia kesenangannya itu karena lahirnya anak laki-laki. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diringankan azabnya setiap hari Senin, sehingga disebutkan pada suatu riwayat Abu Lahab itu bisa minum air susu di jari jemarinya setiap hari Senin. Allah ringankan azabnya karena senang saat ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diceritakan kepada Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasir ad-Dimashqi. Ya, dan di mana juga kalau kita ingin sekali mau berjumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan nggak banyak-banyak, satu aja. Nah, mungkin di sini Abi nggak bisa lama-lama karena di sini mungkin udah dijemput juga. Habis ini acara juga di Ambangan ya. Jadi singkat aja. Sebelum penutupan, di mana Al-Fakir teringat kalau kita ingin ketemu Nabi Muhammad dengan hasil usahanya kita, dengan ikhtiarnya kita, berbanyakkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Fakir teringat di mana ada satu amalan, mudah-mudahan kita bisa amalkan ini sebagai penutup Mau'izatul Hasanah Al-Fakir juga, di mana satu amalan ini kalau kita amalkan setiap harinya, insya Allah kita dipermudah untuk bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Ini satu amalan Nabi yang ngejamin langsung, bukan anak. Nabi yang ngejamin langsung. Di mana Nabi Muhammad pernah mengatakan, dan amalan ini diamalkan saat kita bangun daripada tidur. Yang punya buku boleh catat bukunya, yang punya handphone boleh untuk direkam dan dibagikan lagi kepada orang-orang terdekat. Ya. Di mana Al-Fakir sebutkan sigatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin arini wajha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan. Ana ulang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin arini wajha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan. Anak ulang lagi biar bisa sempat yang nyatet, bisa tempat catat, yang bisa merekam bisa merekam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin arini wajha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan. Rasulullah pernah mengatakan apa? Wa idza qulta naumika fa inni ati ilaika fa ta'khalafu minka aslan. Orang yang mengucapkan tadi, kata Rasulullah pernah mengatakan fa idza naumika fa idza kunta naumika,